Halo pendengar dan pemirsa yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mendengar kembali lanjutan pembacaan isi buku Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah 3 serangkai dan 5 serangkai karangan Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Kali ini kita akan membaca bab judul menurut hukum agama Islam diizinkan membuat wasilah atau batu loncatan untuk menghampirkan diri kepada Allah, dan diizinkan lagi mengadakan rancangan atau rencana yang baik untuk memajukan hukum-hukum Islam menurut zaman dan tempat. Tujuan seseorang hendak menghadap presiden ke Jakarta, sedang alat yang menyampaikan ke Jakarta ialah kapal, uang, makanan, dan lain-lain. Kalau alat tidak ada, tidak mungkin akan sampai kepada tujuan ke hadapan presiden. Adapun tujuan tarekat Naqsabandiyah ialah berkekalan berkepanjangan mengingati Allah. Padahal alat-alat yang menyampaikan tujuan tarekat Naqsabandiyah ialah 17 mata pelajaran tarekat Naqsabandiyah dan segala adab-adabnya. Jika hendak menggugat atau menyalahkan tarekat Naqsabandiyah, hendaklah ditegaskan apakah yang disalahkan. Tujuan tarekat Naqsabandiyahkah yang akan disalahkan, ataupun wasilah-wasilah atau alat-alat tarekat Naqsabandiyahkah yang akan disalahkan? Keseluruhan buku-buku yang menggugat atau menyalahkan tarekat Naqsabandiyah, nyata-nyata yang disalahkannya ialah alat-alat atau wasilah-wasilah atau batu loncatan ke arah tujuan tarekat Naqsabandiyah. Dan tidak seorang juga yang menyalahkan tujuan atau takrif tarekat Naqsabandiyah. Umat Islam disuruh mengerjakan wasilah atau batu loncatan untuk menghampir diri kepada Allah. Perhatikanlah secara mendalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat nomor 35 yang bunyinya sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajamidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Maksudnya kira-kira, wahai segala orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah, dan hendaklah kamu mencari jalan atau wasilah atau batu loncatan yang akan menyampaikan kamu kepada Allah. Dan bersungguh-sungguhlah kamu menempuh jalan-jalan itu atau tarekat suluk. Semoga kamu mendapat kemenangan. Ditegaskan pada ayat yang tersebut bahwa syarat mutlak supaya kita mendapat kemenangan dunia akhirat, wajib kita memiliki 4 syarat, yaitu pertama, beriman kepada, kedua, takut atau patuh kepada Allah, ketiga, mencari wasilah atau jalan batu loncatan kepada Allah, keempat, bersungguh-sungguh menempuh jalan atau tarekat. Tanpa 4 syarat tersebut, kita tidak akan mendapat kemenangan. Hukum mengadakan wasilah atau batu loncatan itu menurut ayat-ayat yang dimaksud, yakni jika yang kita maksud itu wajib, maka mencari wasilah adalah wajib pula. Orang yang telah cukup syarat-syaratnya wajib mengerjakan ibadat haji, maka wasilah-wasilah untuk menyampaikan ke Mekah adalah wajib pula mencari kapal untuk batu loncatan sebagai wasilah ke Mekah. Kalimah wabtagu dalam ayat yang tersebut termasuk fi'il amar atau amar memfaidahkan bagi wajib, yakni wajib bagi kita mencari wasilah. Wasilah bukanlah hanya satu, malahan wasilah itu banyak sekali. Tidak sedikit jalan-jalan atau wasilah-wasilah atau alat-alat atau batu loncatan
untuk menemui Allah. Apa saja jalan-jalan yang menyampaikan kita kepada Allah, maka tempuhlah jalan-jalan itu. Asal saja tidak ada, asal saja tidak ada Quran ataupun hadis yang sahih yang melarang kita menempuh jalan itu. Betul mencari kapal yang akan dipergunakan untuk pergi haji itu wajib, akan tetapi mencuri kapal adalah haram. Jadi wasilah tersebut adalah wasilah haram, karena ada Quran dan hadis yang sahih yang melarang mencuri. Adapun wasilah yang diwajibkan Allah ialah wasilah yang bisa menyampaikan kepadanya dengan jalan yang halal, bukan jalan yang diharamkan syara'. Sesudah kita beriman kepada Allah lantas bertakwa kepada Allah, kita iringi pula dengan berwasilah mencari alat-alat yang baik, dan kita bersungguh-sungguh berjalan di jalan-jalan itu yang ditentukan Allah. Insya Allah kita akan mendapat kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Sesudah kita disuruh mengadakan beberapa wasilah atau batu loncatan untuk berhampir diri kepada Allah, kemudian kita diizinkan lagi mengadakan beberapa rancangan-rancangan yang baik untuk melancarkan hukum-hukum Islam. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya kira-kira, barang siapa merancang atau merencana ia untuk kemajuan hukum-hukum Islam akan satu rancangan yang baik, maka baginya pahala yang besar dan pahala mereka yang mengerjakannya. Jika ulama muda-muda itu berkata bahwa pada Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 itu, bahwa wasilah kepada Allah sudah cukup memadai dengan beriman dan takwa, yakni iman dan takwa itulah wasilah yang dimaksud pada ayat yang tersebut, maka jawab saya, pada ayat Al-Wasilah sudah terpampang dua huruf besar, yaitu huruf alif dan huruf lam. Kenyataan huruf alif dan lam di muka wasilah itu menandakan bahwa wasilah itu umum, bukanlah khusus menegakkan iman dan takwa saja. Berarti sudah kita tegakkan iman dan takwa, kita disuruh lagi mengadakan beberapa wasilah atau batu loncatan dan rancangan atau rencana yang baik untuk menghampirkan diri kepada Allah. Kalau hanya beriman dan takwa untuk menghampirkan diri kepada Allah, tentulah sia-sia saja Allah menganjurkan agar kita berbuat wasilah pada ayat yang tersebut. Menurut paham saya, bukanlah dengan menegakkan iman dan takwa saja kita berhampir diri kepada Allah, melainkan kita disuruh lagi mengadakan beberapa rancangan-rancangan yang baik, gunanya agar kita dapat berhampir diri kepada Allah. Sungguh-sungguh agama Islam itu sudah sempurna. Jika belum sempurna, belumlah Nabi Muhammad SAW diwafatkan. Disebabkan sudah sempurna hukum-hukum yang takluk di dalam Islam, tidak dapat ditambah lagi, tetapi wasilah-wasilah yang baik dan rancangan-rancangan dalam Islam yang baik diizinkan oleh Allah mengadakannya demi untuk memudahkan kelancaran hukum-hukum dalam Islam. Marilah kita perhatikan kembali Quran surat Al-Ma'idah ayat nomor 35 tadi. Ada ayat yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah, terdiri dari 18 huruf jika ditulis dengan huruf Arab. Masakan Allah akan berbuat sia-sia atau cuma-cuma saja mengfirmankan firman-Nya yang 18 huruf itu kalau tidak ada sesuatu maksud yang tertentu? Jangankan 18 huruf, sedang satu huruf pun ada maksud-maksud atau rahasia-rahasia yang tertentu, hanya yang dapat dipahamkan oleh orang-orang yang bermata hati. Marilah pura-pura kita lihat tidak ada huruf yang 18 huruf itu, yakni kita buang saja kalimat yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah. Kita buangkan sebuah perintah amar wajib dalam Quran surat Al-Ma'idah nomor 35 itu. Maka tinggallah artinya hanya 3 saja perintah amar wajib,
yaitu kalau ingin mendapat kemenangan dunia akhirat, kerjakanlah 3 macam saja perintah wajib, yaitu pertama beriman, kedua takwa, ketiga bersungguh-sungguh menempuh jalan yang rekat yang ditentukan oleh Allah. Padahal kalau kita maksudkan ayat yang kita buang itu maksudnya agar kita mendapat kemenangan dunia akhirat, hendaklah kita kerjakan 4 macam perintah amar wajib, yaitu pertama beriman, kedua takwa, ketiga mengerjakan wasilah-wasilah yang umum tidak terbatas, dan keempat bersungguh-sungguh menuju jalan atau tarekat yang ditentukan Allah. Sekali lagi saya tegaskan, banyak sekali, terkecuali jika ada keterangan mengerjakan satu jenis wasilah. Kalimat wasilah umum, yakni bukan 1-2 saja wasilah kepada Allah. Malahan, umpamanya ada tersebut dalam hadis yang sahih. Maksudnya Nabi Muhammad SAW berkata, kira-kira maksudnya hendaklah kamu mengikut sunnah aku dan sunnah khalifah-khalifah aku yang cerdik. Kalau semata-mata sunnah Nabi saja yang patut diikut dan sunnah sahabat tidak usah diikut, tentulah Nabi Muhammad SAW akan berkata begini, wajiblah atas kamu mengikuti sunnahku saja dan sunnah sahabat-sahabatku janganlah diikuti. Padahal dalam hadis Nabi tadi 2 macam yang wajib kita ikut, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah sahabat-sahabatnya yang cerdik. Allah tidak akan menutup pintu ilham sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, tetapi pintu wahyu telah ditutup Allah disebabkan agama Islam sudah sempurna, tidak menghajati lagi akan membangun atau mengadakan rasul-rasul yang lain, terkecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi yang terakhir, Nabi penutup, Nabi kesudahan dari segala nabi-nabi. Insya Allah kepada sahabat-sahabat Nabi yang cerdik, Allah akan membukakan pintu ilham demi untuk melancarkan hukum-hukum agama Islam. Insya Allah kepada ulama-ulama yang baik-baik yang ikhlas, Allah akan membukakan pintu ilham demi untuk melancarkan hukum-hukum dalam agama Islam. Pada bab di atas nanti akan saya terangkan bahwa Bung Karno telah mendapat ilham dari Allah untuk membangun tarekat Pancasila, yang mana Pancasila itu menolong untuk menambah lancarnya hukum-hukum dalam Islam. Dan akan saya terangkan nanti bahwa Kiai Haji Muhammad Dahlan telah diberi ilham untuk membangun tarekat yang paling baru, yaitu tarekat Muhammadiyah, sesudah wafat Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit kepada ulama-ulama yang ikhlas telah dibukakan Allah pintu ilham kepadanya guna menghidupkan hukum-hukum syariat Islam dan syariat batin, syariat lahir dan syariat batin. Dalam menegakkan syariat yang lahir telah diberi Allah kepada 4 orang imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Begitu pula kepada imam-imam mazhab syariat yang batin, telah diberi Allah pula ilham kepada Syekh Abdul Khalik Pajedwani, silsilah tarekat Naqsabandiyah nomor 10, yakni ilham mengajarkan khatam kaujakan. Padahal khatam kaujakan itu adalah wasilah atau batu loncatan untuk menghampirkan diri kepada Allah. Kemudian diberi Allah lagi ilham kepada Syekh Bahauddin Shah Naqsabandi untuk mengadakan satu wasilah lagi, yaitu khatam Syekh Bahauddin, dan guris-guris zikir lataib, 7 macam guris kalimat Allah. Kemudian Allah mendatangkan ilham pula kepada Syekh Ahmad Faruk Sarhindi, Imam Rabbani Mujaddid Al-Fusani,
untuk mengadakan satu wasilah lagi, ialah khatam Imam Rabbani. Dan diberi Allah pula ilham pada Syekh Imam Khalid Kurdi, silsilah nomor 30, untuk mengadakan khalwat atau suluk. Terkadang-kadang lamanya 40 hari, 20, 10, 7, 5, 3 hari, dan 1 hari. Demi untuk menghampirkan diri kepada Allah. Saya pun pengarang buku ini diberi Allah pula ilham membangun PPTI, Persatuan Pengamal Tarekat Islam, sebagai wasilah atau rancangan-rancangan yang baik demi untuk membawa umat manusia kembali ke jalan mencari Allah hingga sampai kehadiratnya agar dapat keridaan Allah. Tidak sedikit ilham didatangkan Allah kepada imam-imam tarekat sebagai wasilah atau alat untuk menghampirkan diri kepada Allah guna menuntut keridaan Allah. Semua wasilah-wasilah itu telah dikerjakan oleh tarekat Naqsabandiyah disebabkan tidak diperdapat Quran dan hadis yang sahih yang melarang memperbuat wasilah-wasilah atau rancangan-rancangan itu. Di bawah ini saya terangkan sebagian kecil wasilah-wasilah atau rancangan-rancangan yang baik yang sering-sering dikerjakan oleh murid-murid tarekat Naqsabandiyah demi untuk menghampirkan diri kepada Allah, yaitu 1. Mengerjakan 17 mata pelajaran pada sisi tarekat Naqsabandiyah adalah batu loncatan yang menyampaikan kepada takrib tarekat Naqsabandiyah. 2. Ada 7 macam guris kalimat La ilaha illallah dan 7 macam guris kalimat Allah Allah adalah batu loncatan ke arah hakikat atau tujuan tarekat Naqsabandiyah. 3. Murid-murid tarekat Naqsabandiyah mengadakan rabitah mursyid dan rabitah kubur adalah wasilah yang menyampaikan kepada takrib tarekat Naqsabandiyah atau tujuan tarekat Naqsabandiyah. 4. Mengerjakan khatam kaujakan dan khatam Imam Rabbani adalah wasilah yang akan menyampaikan kepada takrib tarekat Naqsabandiyah. 5. Terkadang-kadang murid-murid tarekat Naqsabandiyah makan daging. Terkadang-kadang murid tarekat Naqsabandiyah menghentikan makan daging adalah wasilah untuk menyampaikan kepada takrib tarekat Naqsabandiyah. Adapun paham ahli tarekat Naqsabandiyah makan daging itu adalah harus saja, tidak berdosa jika dimakan daging dan tidak berdosa menghentikan makan daging. Tapi jika makan daging itu membanyakkan was-was dan menguatkan syahwat, untuk beberapa hari dihentikan makan daging. Kalau zikir telah lancar, kembali pula makan daging. Tapi kalau makan daging itu tidak menghalangi hadir hati kepada Allah dan tidak memperbanyak was-was dan tidak mempertinggi syahwat, boleh saja makan daging beberapa suka. Apalagi kalau ia makan daging maka makin bertambah lancar makrifatnya kepada Allah, maka disuruh murid-murid itu makan daging. 6. Berhalwat atau suluk 40 hari, 20 hari, 10 hari, 7 hari, 5 hari, 3 hari, dan 1 hari adalah wasilah atau rancangan yang baik untuk menghampir diri kepada Allah. Ada lagi adab khalwat 21 macam dan syarat khalwat 20 macam. Maka pekerjaan ahli tarekat Naqsabandiyah yang 41 macam itu adalah termasuk wasilah atau rancangan yang baik untuk menghampiri diri kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Dengan bernafsu yang terhormat saudara AMM Arif menyalahkan guris-guris tahlil yang dilakukan oleh tarekat Naqsabandiyah yang hendak berhampir diri kepada Allah. Perhatikan kata AMM Arif pada kitab Fatwa halaman 7 begini. Ahli tarekat Naqsabandiyah menghayalkan, menarik la dari pusat ke ubun-ubun, kemudian menghayalkan, menarik ilaha dari ubun-ubun ke bahu kanan,
kemudian menghayalkan, menarik illallah dari bahu kanan turun ke hati sanubari di lambung sebelah kiri dengan memukulkannya sehingga berkesan panasnya kepada sekalian tubuh. Demikian debat oleh saudara AMM Arif. Masih kurang debat saudara MM Arif ini, karena ada 6 macam guris kalimah la ilaha illallah dalam buku-buku saya. Lihat daerah guris kalimah la ilaha illallah pada buku 5 serangkai dari halaman 43 sampai halaman 49. Di waktu saya menerangkan tahlil lisan dari mata pelajaran tarekat Naqsabandiyah yang ke-7 sampai mata pelajarannya yang ke-13. Kurang cukup debat saudara AMM Arif itu. Masih ada lagi yang dihayalkan oleh ahli tarekat Naqsabandiyah itu. Ialah guris kalimat Allah Allah. Guris artinya dalam bahasa Arab ialah naqsah, nakosi. Adapun guris kalimat la ilaha illallah yang digugat-gugat oleh yang terhormat saudara AMM Arif yang tersebut dalam buku fatwa tentang tarekat Naqsabandiyah adalah wasilah untuk menghadirkan hati kepada Allah dan sudah nyata mujarabnya dan sudah dirasai oleh ahli tarekat Naqsabandiyah dan sudah masyhur bagi tarekat Naqsabandiyah dan sudah diamalkan oleh bermiliun-miliun ahli tarekat Naqsabandiyah dari zaman purbakala sampai saat ini. Mungkin mereka ulama-ulama penggugat itu akan berkata, telah kami coba-cobakan guris-guris yang tersebut di waktu kami membaca kalimat la ilaha illallah. Mengapa kami belum juga berkekalan hadir hati kami kepada Allah? Jawab, pil kina paling mujarab untuk obat demam malaria dan sudah masyhur kemujarabannya. Kalau ada orang yang belum sembuh demamnya minum pil kina, bukanlah berarti pil kina tidak mujarab. Mungkin sebabnya penyakit orang itu sangat berat, berhajat untuk memakai jangka waktu yang panjang masa mengobatinya. Ataupun sebab belum sembuh penyakit demam itu, kemungkinan cara-cara memakan obat itu tidak menurut peraturan yang ditentukan oleh ahlinya. Di zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya, Quran tidak bertitik dan tidak berbaris. Quran tidak dicetak, hadis-hadis Nabi belum dikumpulkan, ilmu nahu dan ilmu syarab dan ilmu Arabia yang 12 macam belum ada pada zaman dahulu. Kata Bung Karno, aku gali Pancasila hingga lahirlah Pancasila itu. Adalah ilham atau petunjuk Allah kepadaku. Organisasi Muhammadiyah adalah ilham Allah kepada Kiai Haji Muhammad Dahlan. Segala wasilah-wasilah atau rancangan-rancangan yang baik dalam tarekat Naqsabandiyah adalah ilham dari Allah kepada pemimpin-pemimpin atau mujaddid tarekat Naqsabandiyah. Segala ilham-ilham, segala wasilah-wasilah, segala rancangan-rancangan yang baik, kalau tidak dilarang dalam Quran dan hadis yang sahih, boleh kita kerjakan. Apalagi kalau ilham-ilham itu, rancangan-rancangan itu, wasilah-wasilah itu bersesuaian dengan Quran dan hadis yang sahih. Hakikat agama Islam atau tujuan agama Islam sudah sempurna dan tidak berhajat akan ditambah-tambah lagi. Setelah agama Islam itu sempurna, barulah Nabi Muhammad SAW diwafatkan. Tetapi cara melaksanakan hukum-hukum Islam berubah-ubah menurut zaman dan tempat. Kemungkinan nanti di akhir zaman, cara-cara melaksanakan hukum-hukum yang takluk dalam Islam akan mengalami perubahan-perubahan. Marilah kita perhatikan cara pelaksanaan hukum-hukum Islam dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang ini. Agama Islam terbagi dua. Pertama, syariat yang lahir. Kedua, syariat yang batin. Ilmu ada dua pula. Ada ilmu yang lahir,
yang menjadi hujjah keterangan Allah atas anak Adam, dan ilmu batin atau ilmu dalam hati yang memberi manfaat atau ilmu rahasia. Pada zaman pertama, selagi Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau menyampaikan agama atau syariat Islam, membaca ayat-ayat Quran dengan mulut di atas mimbar. Segala hukum-hukum yang takluk dalam Islam dinyatakan orang langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman kedua, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dalam masa yang panjang timbul bermacam-macam kesamaran atau keraguan dalam perkembangan Islam. Maka disusunlah segala hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma' dan qiyas. Pada zaman ketiga, umat Islam sudah banyak bertebaran di muka bumi. Sudah banyak pula bercampur baur orang yang benar dengan orang pendusta. Maka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diberi bersanad. Sebab hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak bersanad seperti burung tidak bersayap. Pada zaman keempat, disebabkan takut Quran itu dilupakan umat manusia, maka Quran itu dituliskan di atas kertas. Quran pada zaman hidup Nabi Muhammad SAW diantar atau dibacakan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi Muhammad SAW membacakan pula kepada sahabat-sahabatnya. Segala sahabat-sahabat menghafal dengan bersungguh-sungguh atau sudah tertulis dalam hati sahabat-sahabat Nabi Quran yang 6.666 ayat itu. Sahabat-sahabat Nabi yang takut lupa kepada Quran itu menuliskan ayat-ayat Quran itu pada kulit-kulit kayu, pada tulang-tulang, pada batu-batuan, dan pada pelepah korma dan lain-lain sebagainya. Pada permulaannya, Quran tidak bertitik dan tidak berbaris. Untuk upaya jangan salah membaca Quran itu, lantas diberi bertitik dan diberi berbaris. Mulai diturunkan Quran 17 Ramadan, selesai diturunkan 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Dalam masa 22 tahun 2 bulan, akhirnya Quran itu dicetak sebagaimana yang kita lihat sekarang. Setelah zaman kelima, setelah bercampur baur umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah dengan kaum materialis dan ahli filosof, dan telah timbul syak atau waham pada akidah-akidah, maka timbullah kaum Mu'tazilah atau Kharijian atau Rafdiyah. Lantas disusun ilmu kalam atau ilmu akidah atau sifat 20. Pada zaman keemasan bercampur lagi bahasa Arab dengan bahasa Ajam, maka disusun pula ilmu nahu, syarab atau logat, mantik, ma'ani, dan bayan, guna jangan tersalah memahamkan Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya lahir Imam Mujtahid. Demikianlah dapat kita lihat perubahan-perubahan susunan amal dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai abad ke-14 ini. Sekarang untuk perkembangan Islam dipakai radio, televisi, kapal udara, atom, nuklir. Dan untuk melihat awal Ramadan diteropong dengan keker ke langit ataupun terbang ke bulan melihat awal 1 Ramadan. Mungkin nanti muncul perkakas, mengambil wudhu otomatis, pencuci muka, tangan, kepala, telinga, dan kaki. Tegasnya bid'ah atau susunan amal-amal dalam Islam terbagi 3, yaitu 1. Pertama, bid'ah yang dicela atau dicerca,
yaitu bid'ah yang diadakan kemudian Nabi, yang masuk dalam umum ayat-ayat Quran atau hadis Nabi yang mencela dia, seperti tukang cukai, sekalian pekerjaan susunan-susunan perbuatan aniaya atau zalim. Kedua, bid'ah hasanah, baik, yaitu sesuatu yang diadakan dibuat kemudian Nabi yang manfaatnya untuk memajukan hukum-hukum Islam, tetapi masuk di dalam umum ayat-ayat atau isyarat atau hadis-hadis yang menyuruhnya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, kira-kira maksudnya. Barang siapa merancang-rancang atau merencana-rencana ia untuk kemajuan hukum-hukum Islam akan satu rancangan yang baik, maka baginya pahala dan pahala mereka yang mengerjakannya. Umpamanya rancangan-rancangan untuk menyusun Quran atau hadis, nahu, syarab, tafsir, dan sebagainya yang tidak ada di zaman Nabi dan diadakan sesudah Nabi wafat, maka pekerjaan itu termasuk susunan yang baik, bid'ah hasanah. Ketiga, bid'ah harus, yang diadakan orang kemudian Nabi, tidak termasuk dalam larangan umum ayat atau hadis yang menyuruh ataupun yang mencegah. Perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW yang maksudnya kira-kira, kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu, berlapang penghidupan, makanan atau tempat, kediaman, rumah tangga yang tidak berlebih-lebihan. Itulah bid'ah harus. Untuk mempelajari hukum-hukum Islam di zaman Nabi sangat mudah. Tanyakanlah kepada Nabi, maka selesailah. Tetapi sekarang kalau kita tidak tahu hukum-hukum Islam, tidaklah begitu mudah, yakni kita terlebih dahulu mempelajari tafsir atau hadis, qiyas, dan ijma'. Umpama memanjat kelapa, pada mulanya kelapa itu berbuah, datanglah ke batangnya dan ambillah buahnya. Tetapi apabila umur kelapa telah panjang untuk mengambil buahnya, mestilah menyediakan alat-alat mengambil buah kelapa itu, seumpamanya tangga atau tali dan binatang-binatang untuk memanjatnya. Demikian pula syariat batin atau ilmu ma'rifatullah yang menjadi tujuan tarekat Naqsabandiyah. Pada mulanya ilmu ma'rifatullah itu mudah saja. Belajar kepada Nabi Muhammad SAW dan sekali pandang saja kepada Nabi Muhammad SAW. Asal ikhlas, insya Allah sahabat-sahabat Nabi telah terbuka dinding atau hijab antara hamba dengan Allah. Tetapi setelah berkepanjangan masa, maka ilmu ma'rifatullah itu sudah tinggi letaknya seperti buah kelapa yang telah berumur panjang. Boleh diumpamakan ilmu rahasia atau ma'rifatullah itu seolah-olah sehelai kain putih bersih yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW. Lama kelamaan kain putih telah kotor, beragi-ragi atau berwarna-warna, dan lambat laun telah hitam. Pada permulaannya di waktu kain itu putih, tidak berhajat untuk dicuci. Setelah itu kotor. Tentulah kita cari air atau dijentik dengan satu jari. Kain itu pun kembali bersih. Lama kelamaan kain itu bertambah kotor, maka kita cari air biasa atau air panas, sabun dan soda, jemur dengan panas matahari supaya kain itu bersih. Demikian pula hati umat manusia di abad ke-20 ini sudah sangat kotor,
maka dicuci dengan alat pencuci hati rohani dengan 17 macam mata pelajaran yang lazim dalam tarekat Naksabandia. Alangkah kotornya hati umat manusia yang mengatakan bahwa zat Allah yang Maha Esa tidak ada atau nihil, yakni adanya zat Allah itu semata-mata menurut khayal sebagian orang yang gila agama saja. Kalau tadi dikatakan dalam syariat yang lahir ada imam mazhabnya seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, maka untuk memelihara syariat batin ada pula imam tarekatnya seperti Abil Qasim Junaidi Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsabandi, yang mana jumlah imam tarekat atau silsilah tarekat sudah nyata dan terang. Sebab ilmu tarekat atau ilmu batin diterima dari guru-guru yang tertentu, dan guru-guru yang tertentu mempelajari dari guru-guru tertentu pula, hingga sampai sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipelajari dari Jibril, dan Jibril menerima dari Allah. Guru-guru yang tertentu mengajar muridnya dengan kitab yang tertentu pula, dan kitab yang tertentu itu berdalilkan Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akui tidak ada susunan khalwat atau suluk. Susunan khalwat atau suluk adalah susunan Maulana Syekh Khalid Kurdi. Sesungguhnya khalwat atau suluk dan cara-cara mempelajari ilmu tarekat itu susunan mujaddid tarekat, tetapi setiap bagian amal-amal itu ada berdalilkan dengan umum ayat. Berlian yang bercerai-berai, jika ia disusun menjadi sebuah dakah atau gelang, maka barang itu tetap bernama berlian atau intan juga. Demikianlah pembacaan buku 3 serangkai dan 5 serangkai pada kali ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita lanjut lagi kepada bab berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.